Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit Education with Fit. Sobat Fitri dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia selalu pastinya. Jadi guys, kali ini sebelum kita memulai informasi gitu, jadi jangan lupa dong kalian buat klik like dan subscribe, lalu kalian aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi beasiswa dari aku yang insya Allah bermanfaat. Oke, kalau udah kita lanjut ya guys. Jadi guys, ini tuh aku akan memberikan informasi nih. Jadi kan buat beasiswa pemuda mendunia itu kayak udah dibuka ya buat pengumuman siapa sih yang lolos seleksi berkas. Dan itu tuh kayak ada 50 orang yang lolos seleksi berkas. Kayaknya semua kategori ya disatuin jadi 50 orang. Dan aku kayak cari tahu gitu, apa sih yang bisa membuat mereka itu jadi terpilih lolos seleksi berkas. Ini juga kayak buat kalian juga gambaran seperti apa sih orang-orang yang lolos dari seleksi berkas itu. Misalnya punya sertifikat yang bagus atau nilai yang bagus atau mungkin CV yang menarik. Jadi kita akan membahasnya di sini. Jadi guys, itu tuh kayak beda-beda gitu ya, tergantung orangnya. Yang bilang ke aku ada yang karena sertifikatnya, mungkin karena menjawab pertanyaannya bagus, atau mungkin karena nilainya. Jadi sebenarnya ya, buat kayak indikator kalian bisa lolos di seleksi berkas itu nggak tentu banget ya. Jadi ada juga dia itu ikut yang kategori berprestasi, tapi dia itu nggak ngelampirin sertifikat sama sekali, tapi dia itu bisa lolos seleksi berkas. Itu bagaimana caranya ya? Maksudnya kan berprestasi kita pikirnya pasti yang kayak sertifikatnya banyak kan, sertifikatnya yang kejuaraan gitu. Tapi dia itu enggak ngelampirin sertifikat sama sekali, malah dia itu mahasiswa baru, tapi dia bisa kayak diterima atau lolos seleksi berkas. Dan dia tuh kayak memberikan pesan gitu ya, mungkin ada juga aspek lain ya, bukan hanya sertifikat gitu. Jadi sertifikat itu nggak jadi penentu kalian itu bakal lolos seleksi berkas juga ya guys. Jadi jangan terlalu terpaku kalau kalian tuh misalnya nggak punya sertifikat gitu. Jadi emang ada beasiswa kayak Sejuta Cita itu kayak mewajibkan ya harus ada sertifikat, tapi ada juga beasiswa lain yang kayak nggak harus kalian itu melampirkan sertifikat juga. Jadi dia itu kuncinya itu perkuat di alasan mengapa mengikut beasiswa ini. Jadi kan ada kayak pertanyaannya waktu di form beasiswa pemuda mendunia itu. Jadi kalian harus kayak alasan yang kuat kenapa kalian itu berhak mendapatkan beasiswa tersebut, dan alasan kenapa kalian itu ingin mendaftar beasiswa ini. Jadi kalian emang bener-bener kayak argumen sih. Jadi ini dilihatnya itu nggak kayak terlalu akademik gitu, tapi dilihat alasan kalian mendaftar beasiswa ini. Lalu dia juga memberikan saran harus membuat CV yang semenarik mungkin. Jadi kalian bisa cek aja bagaimana sih cara membuat CV dan apa aja sih yang harus ada di CV. Terus ada juga ini tuh yang kategorinya itu SMA ya, dia masuk yang SMA dan punya rata-rata rapornya itu sekitar 78 sampai 80-an aja. Kayaknya kalau kita mikir ya yang lolos seleksi berkas itu pasti yang nilainya gede, yang kayak selalu masuk 10 besar. Tapi ini enggak guys. Jadi seperti yang tadi aku katakan, indikator kalian bisa lolos seleksi berkas itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuma mungkin kalian harus perkuat di pertanyaan-pertanyaan dalam beasiswa tersebut. Jadi mungkin beasiswa itu nggak terlalu lihat sertifikat kalian, tapi lihat mungkin ada kayak riwayat organisasi kalian, atau mungkin kayak kesungguhan kalian dalam mengikuti beasiswa ini dari pertanyaan-pertanyaannya. Lalu, jadi buat CV itu ada kayak isi biodata kalian, pengalaman sama bakat kalian gitu ya. Buat ini ada yang merekomendasikan gitu. Jadi intinya ada juga yang kayak memasukkan semua sertifikat. Jadi sertifikat apapun yang dia punya itu dimasukkan aja, baik itu kayak kejuaraan ataupun kayak kepelatihan atau seminar atau misalnya kepemimpinan, kalian masukin aja guys. Karena kan kita nggak tahu ya sertifikat yang mana yang akan dilihat, atau apakah emang dilihat dari sertifikat ataukah dari pertanyaan ataukah dari prestasi akademik kalian. Jadi intinya ya dalam
hal ini tuh dalam lolos seleksi berkas buat beasiswa pemuda mendunia official itu ya, kayaknya itu bingung juga ya menentukan indikator apa yang bisa membuat lolos dari seleksi berkas. Jadi intinya perkuat lagi di pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan beasiswa. Jadi ini tuh juga bisa dipakai untuk kalian mendaftar beasiswa lain. Jadi kayak acuan kalian sedikit, gambaran kalian. Jadi yang seperti apa sih yang bisa lolos seleksi berkas. Tapi bukan terpaku juga dari sertifikat atau nilai akademik kalian juga, tapi dari kesungguhan kalian mendaftar beasiswa ini dan apa yang kalian lakukan setelah kalian menerima beasiswa ini juga. Ini tuh ada faktor laki atau rezeki kalian. Jadi kan kalau emang bukan rezekinya, walau sekuat apa kalian mencoba atau sekuat apapun kalian berusaha, yang mungkin belum waktunya kalian untuk dapat. Tapi mungkin kalau kalian yang kayak asal-asalan tapi kalian emang rezekinya di situ, mungkin bisa dapat juga. Jadi intinya semua orang juga nanti kalau misalnya emang udah rezekinya pasti akan mendapatkan yang terbaik gitu ya guys. Dan kalian harus ya maksimalkan aja, tapi jangan sampai kecewa, tapi harus kayak memperbaikinya agar nanti saat ada beasiswa yang lain kalian bisa lolos gitu ya guys. Oke guys, mungkin sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi beasiswa dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.